Selamat pagi teman-teman trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada, yang pagi ini sedang berada di depan layar monitor pergerakan harga khususnya di XAU USD. Hari ini pagi ini kita akan melihat bagaimana perkembangan harga terakhir di XAU USD. Kemudian kita nanti akan mencoba melihat histori sebelumnya untuk pada akhirnya kita menentukan probabilitas pergerakan untuk satu hari ke depan dan menentukan entry point-nya dengan membuat sedikit banyak pemetaannya yang kita lakukan sekali lagi untuk trading harian ya, sehingga yang menggunakan swing tentu yang kita lakukan berbeda analisanya. Karena itu silahkan disesuaikan dengan gaya dan karakter trading masing-masing. Diawali dari time frame daily, kalau kita melihat ini masih bergerak di area datar ya, masih berada di area yang belum ada trennya, masih bergerak di antara bergerak di antara range yang ada ini ya, belum ada yang lebih dominan, sehingga ketika berada di area ini maka naik turun akan masih sekitaran. Bergerak ke atas berat sekali ya, dibuktikan dari sumbu yang ada di sana. Bergerak mencoba mendekati level tertingginya, kemudian ditolak oleh seller, terhenti dengan posisi ya harga yang di tengah-tengah, artinya ada sumbu yang cukup panjang, kemudian body yang dominan warna merah. Sekalipun body yang terbentuk warna merah, tapi posisinya masih berada di area yang datar. Kalau kita bandingkan dengan sebelumnya, maka merah ini belum bisa menutup dari body warna hijau sebelumnya, sehingga kalaupun turun masih cukup berat untuk melawan sebelumnya. Artinya secara visual kalau kita bandingkan masih kuat di hari sebelumnya ya, meskipun warna merah ditutup tetapi berada di atas atau secara struktur ya masih berada di atas low candle sebelumnya. Apa yang bisa kita dapatkan dari petunjuk ini ya? Yang kita dapatkan tentu di time frame daily ini masih belum ada petunjuk yang signifikan. Ya, artinya dua-duanya ada potensi yang punya kekuatan yang seimbang, sehingga nanti hari ini pun akan diwarnai dengan tarik menarik naik turun yang cukup sama. Ya, untuk memastikan dan melihat peluang yang ada, tetap jaga kehati-hatian dengan melihat level psikologisnya. Kalau kita lihat di sisi sebelah kiri, di sini ada level psikologis yang banyak disentuh ya. Kemudian yang sisi sebelah atas ini juga ada level psikologis yang banyak disentuh di sana. Nah, dari pergerakan yang ada ini tentu kalau kita mau entry lebih baik berada di luaran sana ya, berada di luaran level psikologisnya, sehingga lebih aman terjangkau dan menghindari banyaknya candle-candle palsu yang seolah turun nanti kembali naik lagi. Kemudian di mana kita meletakkan seperti yang kita sampaikan tadi, di atas itu ada level yang terlihat banyak sekali sehingga betul-betul beresiko, yang di bawah pun sama. Ya, kita bisa manfaatkan peluang di antaranya pun ya.
Sementara kita coba hapus dulu. Dengan kehati-hatian nanti kita manfaatkan ya. Sampai saat ini yang running bergerak merah, kemudian sebelumnya ini juga dominan merah, sehingga kita fokus ke sell ya, mengingat banyak sekali level psikologis. Saya lebih cenderung di bawahnya saja ya, biar meskipun jauh tapi lebih terhindar dari pergerakan naik turun. Ya meskipun kita bisa menentukan, meskipun kita bisa mengambil peluang di sini ya, tapi sangat berisiko sekali, dan jarak antara entry point ke exitnya nanti sekitar 300-an ya. Oke. Cukup berat sekali di sini. Ya, demi keamanan kita bisa lihat, kita bisa manfaatkan yang di bawah untuk sell stopnya. Bisa masuk sell stop di 19.13.85. Kemudian yang targetnya dulu ya. Targetnya nanti mendekati levelnya di sini. Kita kasih warna yang berbeda. Kita kasih warna ungu ya. Kira-kira sekitar 500-an. 700 ya. Kita naikkan sedikit. Oke. Ini targetnya untuk sell stopnya ya. Kemudian yang di atas buy stopnya kita taruh di mana? Sebenarnya kita bisa saja taruh di atas sedikit sini ya. Oke, kemudian buy stopnya kita taruh lebih menjauh juga, ini sangat beresiko sekali. Oke, buy stop kita taruh di sana untuk menjaga posisi-posisi yang ngeprank nanti. Buy stop kita taruh di 19.27.97. Ini untuk lebih aman. Nah, kemudian kalau kita memanfaatkan potensi yang terdekatnya, potensi yang terdekat juga boleh saja di sini. Di sini ada, oke, kita tarik sedikit di bawahnya. Dengan mengikuti kondisi running yang ada, kemudian kita taruh di bawah sedikit dari level yang ada di sana. Kemudian kalau kita ukur kira-kira targetnya ada enggak di sana nanti ya. Oke, targetnya sangat kecil sekali, maka saya tidak pakai. Baik, kemudian untuk yang buy stopnya tadi, buy stopnya di 19.27 ya, targetnya di mendekati levelnya di sebelah kiri, ada banyak penolakan di sana. Kita bisa taruh di banyaknya sentuhan atau kita bisa turunkan sedikit ya, kira-kira di 500-600 lah. Oke, ini untuk target dari buy stopnya ya. Mungkin nanti tersentuhnya cukup lama, sehingga untuk pagi-pagi mungkin kita lebih rileks dulu, mengingat pergerakan yang masih datar. Ketika pergerakan masih datar, kekuatan seimbang nanti akan zigzag berada di area itu, dia akan naik turun hingga lepas dari wilayah-wilayah yang kita sudah tandai ini untuk entry point kita. Kemudian berikutnya ketika dia melewati di atasnya
ya kita bisa manfaatkan untuk limit di sana. Kita coba untuk melihat satu pergerakan yang kemarin. Oh, masih cukup, masih cukup. Kemudian jarak dengan di atasnya kita ukur masih cukup jauh apa enggak? Oh, sekitar 500 ya, kita maksimalkan sekalian. Oke, ini kita maksimalkan sehingga kita ambil di sini untuk limitnya. Sell limit ya, sell limit di 1943.59. Sementara yang di bawah kita taruh di sini untuk limitnya tadi cukup. Oke, terlalu jauh sehingga kita harus dekatkan. Oke, kita ambil untuk koreksinya di sini ya. Koreksi mungkin sekaligus nanti bisa menjadi area reversal kalau betul-betul ada tanda-tanda di sana. Buy limit di 1897.48. Untuk stop loss atau batasan resiko ya silahkan gunakan, boleh pakai RR 1:1 atau 1:3/4 juga boleh. Contohnya begini ya, misalkan kita ambil untuk targetnya, sell stopnya, misalkan targetnya di sini ya. Aduh, sorry 19 13 85. Aduh, bisa kembali. Oke, kemudian kita coba untuk menarik SL-nya. Kalau kita suka dengan SL dan TP, monggo silahkan saja, itu pilihan. Untuk targetnya di sini, kemudian SL-nya pun sama, nanti kita taruh di atasnya, boleh taruh turun sedikit ya. Ya kira-kira seperti itu, mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat. Sekali lagi kita bisa menempatkan SLTP boleh, kita bisa gunakan untuk pending order dengan berlawanan juga boleh ya. Sell stop tersentuh, kita kasih buy stopnya di atasnya sekitar 300. Demikian juga untuk buy stop, begitu tersentuh maka sell stop kita kasih jarak 300 untuk antisipasi. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk hari ini, bisa maksimum profit kita. Selamat pagi, salam profit dua arah.